Nah, sifat-sifat yang jelek inilah yang menghijab kita sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kehadiran dan kebesaran Allah. Maka caranya adalah keluarlah dari sifat-sifat manusia yang jelek itu, yang berlawanan dengan makna penghambaan diri kepada Allah. Nah, bagaimana maksudnya berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah? Kita ini hamba, kita ini manusia adalah hamba, titik. Jangan sampai lupa status kita sebagai hamba di bumi milik Allah ini. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari seorang hamba. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وارشدهم الى توحيد رب العباد. اللهم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang besar pada zatnya, yang besar pada setiap sifat-sifatnya, yang besar pada setiap afaannya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membaca hikmah yang ke-34. Hikmah yang ke-34, qala musannifu wa syarihu rahimahumullah, ukhruj min awsafi bashariyatik an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna lijidadil haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj min awsafi bashariyatika, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiamu, an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika, dari sifat yang berlawanan dengan penghambaanmu, litakuna linida'il haqqi mujiba, agar engkau mudah menyambut panggilan Allah, wa min hadratihi qariba, dan agar engkau dekat dengan kehadirannya Allah. Sekali lagi, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusia yang berlawanan dengan penghambaanmu, litakuna lidahil haqqi mujiban, sehingga engkau
mudah menjawab panggilan Allah dan engkau dekat kehadiratnya Allah. Hikmah yang ke-34 ini adalah kelanjutan atau menjawab solusi dari hikmah ke-33 yang sebelumnya, di mana di hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa yang membuat kita terhijab dari Allah bukan karena ada sesuatu yang menghijab Allah dari kita. Jadi tidak ada satu apapun yang mampu menghijab Allah, karena semua sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin ciptaannya dapat menghijabnya? Jadi yang menghijab kita dari Allah itu bukan sesuatu selain Allah, bukan Allah yang terhijab, tapi yang menghijab kita dari Allah itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita sendiri yang menghijab kita. Jadi bukan Allah yang terhijab, tapi kita yang terhijab. Apa yang menghijab kita itu sehingga kita tidak dapat melihat kehadiran Allah, kebesaran Allah? Yang menghijab kita daripada merasakan kehadiran Allah, daripada merasakan melihat kebesaran Allah adalah sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Apa itu sesuatu yang ada pada diri kita sendiri yang sehingga menghijab kita dari Allah? Yaitu sifat-sifat manusia kita. Sifat-sifat manusia yang ada dalam diri kita yang bercanggah dengan makna penghambaan diri kita kepada Allah. Kita ini kan manusia, ada sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusia. Nah, sifat-sifat manusia ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, sifat-sifat yang jelek inilah yang menghijab kita sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kehadiran dan kebesaran Allah. Maka caranya adalah keluarlah dari sifat-sifat manusia yang jelek itu, yang berlawanan dengan makna penghambaan diri kepada Allah. Nah, bagaimana maksudnya berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah? Kita ini hamba, kita ini manusia adalah hamba, titik. Jangan sampai lupa status kita sebagai hamba di bumi milik Allah ini. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari seorang hamba. Maka hiduplah sebagai hamba. Jangan banyak yang aneh-aneh. Begitu kira-kira. Cuman sering manusia ini lupa dirinya itu hanya seorang hamba. Suka manusia ini melampaui statusnya sebagai hamba. Tidak boleh, tidak bisa ya. Maka untuk menyadarkan manusia bahwa dirinya hamba, perlu dia mengeluarkan, membersihkan dirinya daripada sifat-sifat jelek tadi yang membuat dirinya itu tidak sadar bahwa dirinya itu hanya seorang hamba. Maka kemudian disebutkan oleh Ibnu Ajibah, qultu, aku berkata, awsaful basyariyah hiya al-akhlaq allati tunaqidu fulus al-ubudiyah.
Sifat-sifat manusia yang dimaksudkan di sini untuk kita keluar dari sifat-sifat itu adalah al-akhlaq, perilaku-perilaku allati tunaqidu fulusal ubudiyah, yang dapat menghapus atau melawan kemurnian penghambaan diri kita kepada Allah. Wa marja'uha ila amrayn, dan sumber sifat-sifat tersebut itu terbagi dua. Bentuk sifat-sifat tersebut terbagi dua. Al-awwalu, yang pertama, ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim, terpautnya hati atau terikatnya hati atau menempelnya dalam hati itu bi akhlaqil bahaim, perilaku hewan. Perilaku hewan, kata Ibnu Ajibah. Apa itu perilaku hewan atau sifat hewani? Wahia syahwatul batan wal farj wa ma yattabi'uhuma min hubbid dunya wa syahwatiha al-faniyah, adalah syahwat perut, wal farj, syahwat kelamin. Sifat-sifat hewani. Syahwat perut, syahwat hewani, syahwat kelamin. Wa ma yattabi'uhuma, dan yang menyertai keduanya, min hubbid dunya, daripada cinta dunia, wa syahawatihal faniyah, dan berbagai macam bentuk syahwat-syahwat terhadap dunia al-faniyah, yang fana. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dihiasi manusia itu cinta terhadap syahwat-syahwat. Syahwat kemana? Perempuan, anak-anak, harta berupa emas, perak, kuda. Kalau dulu kuda, kalau sekarang kendaraan-kendaraan mewah. Wal an'am, dan ternak, wal hars, dan pertanian. Itu syahwat-syahwat manusia. Artinya kalau manusia itu hidupnya hanya bertahan pada syahwat-syahwat itu, hidupnya hanya untuk mengupayakan tersampainya syahwat-syahwat tersebut, maka dia tidak beda dengan yang tadi, hewani. Seperti kata Buya Hamka, kalau hidup ini hanya, kata Buya Hamka ya, bukan kata saya, kalau hidup ini hanya untuk memenuhi isi perut, maka tidak ada beda manusia itu dengan monyet. Ya. Itu yang pertama, sifat-sifat hewani yang ada pada manusia, yang kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, maka itulah yang dapat menghijab hamba tersebut, manusia tersebut, daripada melihat dan merasakan kehadiran dan kebesaran Allah. Al-Thani, yang kedua. Jadi sifat yang pertama tadi sifat hewan, akhlak bahaim. Ini yang ada pada manusia yang harus dibereskan, dikendalikan. Al-Thani, sifat-sifat manusia yang menghijab manusia itu sendiri daripada melihat kebesaran Allah, merasakan kehadiran Allah. Takhalluquhu bi akhlaqis syayatin, perilaku manusia itu dengan perilaku syaitan. Ya, perilaku syaitan. Apa itu perilaku syaitan? Kal kibri, seperti sombong.
perilaku syaitan, perilaku iblis. Kal kibri seperti sombong, wal hiqdi seperti dengki, wal ghadabi suka marah. BO bengih yang syaitan, yang sifat syaitani. Wal hiddah wahiyal qalaq, hiddah suka bersikap, suka hati, suka bersikap, suka hati, itu namanya hiddah, qalaq, tidak terkendali. Karena orang pegang hidung memang lagi nyodrok, baik ya atu-atu, hanya sifat syaitan. Kalau ada seperti itu hiddah, wahya al-qalaq. Jadi suka berbuat semena-mena dalam melakukan sesuatu, itu tidak ada pertimbangan yang kuat, dan dia merasa bangga dengan sifat itu. Kemudian wal batar wahya khiffatul aqli. Di antara sifat syaitani yang ada pada manusia itulah al-batar. Apa itu al-batar? Khiffatul aqli, sedikit pertimbangan akalnya dalam melakukan sesuatu. Hana fikir le, pubut je le, ada kejadian tu baru menyesal. Itu bagian daripada sifat syaitani yang ada pada manusia. Wal ashar wa huwa at-takabbur. Kemudian sifat angkuh, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih daripada orang lain. Wa hubbul jah, dan cinta kepada kedudukan, keistimewaan, dibesarkan. Nya hidup justru pak orang malim, yang sifat syaitan. Wariyasah, suka, cinta sekali kepada kekuasaan. Wal madah, dan suka dipuji, cinta dipuji. Menyai puja semangat, menyohanai puja langsung semangat. Menyai puja semangat ada kerja, makin puja makin semangat kerja. Menan hanai puja, takut, hanai pula satu. Madah, cinta, suka dipuji. Wal kaswah, dan keras, wataknya keras. Wal ata, dan suka diberikan penghargaan, suka diberikan penghargaan. Wal fadhadah, dan keras perilakunya, keras. Wal ghalbah, kasar dalam berbicara. Wa ta'zimil aghniyah, suka membesarkan orang-orang kaya. Wa ihtiqaril fuqara, dan merendahkan orang-orang fakir. Yang orang kaya bagah tato, saya orang kaya kagaknya sampai apa pergi galak tak mungan orang-orang kaya macam orang-orang na macam truk orang na unyon truk orang na sujud rukuk orang lain tengah duduk di minah, dia duduk orang kaya. Ini sifat syaitan. Jadi wa ta'zimil aghniyah, sebaliknya wa ihtiqaril fuqara, dan orang-orang miskin dia rendahkan, dia pandang sebelah mata, tidak mau berkawan. Ini nak pegang habar tikrek ni lah. Dia nak kata yang seut, becuk kata. Kaji. Dia punya orang kaya, ada hanadu, dang je. Trik tak pegang habar. Semangat kita. Ini sifat syaitan. Dia biar sampai hidup pada yang. Wa ka khawfil faqri, dan seperti takut miskin, takut fakir, itu juga bagian daripada sifat syaitan. Wa hammir rizqi, dan terlalu ambisius terhadap rezeki, itu juga sifat syaitan. Ambisius
menghalalkan segala cara. Gila harta, kalau bahasa kita gila uang. Dia rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Dan ada sifat sebagian orang seperti itu. Laulainya najuju, dari muda sampai tua. Laulai itu saja. Wal bukhli, dan pelit. Wasyuh, dan kikir. Warriya, dan riya. Apapun yang dia lakukan pengen diketahui oleh orang. Ini riya. Wal ujub, dan ujub, merasa diri saleh, merasa diri baik. Orang yang merasa diri baik itu ujub namanya. Ini penyakit lahir dah. Ya. Silahkan berbuat baik, jangan pernah merasa diri baik. Silahkan berbuat, jangan pernah merasa diri telah berbuat. Ubud sebagai status kita hamba, dia ubud di Allah. Ya. Nah, wa ghairi dzalika mimma la yuhsa, dan sifat-sifat syaitani yang lain yang ada pada manusia yang jumlahnya tidak terhitung, banyak sekali. Hatta qala ba'du, hingga berkata sebagian mereka itu ulama, lin nafsi minan naqais ma lillahi minal kamalat, bagi jiwa manusia itu terdapat begitu banyak penyakit syaitani. Ma lillahi minal kamalat, sebagaimana bagi Allah terdapat begitu banyak kesempurnaan. Allah begitu sempurna, begitu banyak kesempurnaan, sifat-sifat sempurna. Pada manusia begitu banyak sifat-sifat syaitaninya. Wa qad allafa Syekh Abu Abdurrahman As-Salmi kitaban min uyubin nafsi wa adwiyatiha, wa nadhamahu Asy-Syaikh Zaruq fi nahwi 800 baitin, dan telah ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Salmi kitaban, satu kitab, fi uyubin nas wa adwiyatiha, yang menjelaskan tentang penyakit diri manusia, maksudnya sifat-sifat syaitannya itu, wa adwiyatiha, dan obat-obatnya. Dan kita semua perlu itu, apalagi di akhir zaman ini. Penyakit hatinya berat, gersang hati, ya, berat, sampai kepada pertumpahan darah. Karena sebenarnya dasar pertumpahan darah itu al-hiq, dengki. Ya, dasar pertumpahan darah itu dengki. Dasar kasus pertumpahan darah di muka bumi ini adalah karena dengki yang terjadi pada Qabil. Dengki kepada siapa? Kepada abangnya atau adiknya Habil, sehingga sampai berujung pertumpahan darah, pembunuhan. Berat penyakitnya. Dan yang terbacu penyakitnya ni, ditanya orang Melayu tak bacu penyakitnya. Punya orang Aceh mungkin, tapi banyak orang baca. Ya. Bahaya iri dengkinya yang sumber segala kekacauan, kerusakan di muka bumi, yang iri dengki. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, Rasulullah itu sampai 4 kali dibersihkan hatinya, terakhir pada malam Isra Mi'raj, sehingga dalam hati Rasulullah tidak tersisa apapun kecuali rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Nah, sedikit lagi, waman alqahu Allah ila syekh tarbiyah fala yahtaju ila syai'in siwa al-istima' wal ittiba', fa idza kharaja al-murid min akhlaqil bahaim takhallaqa bi akhlaqir rawhaniyyin kazuhdi wal wara' wal qana'ah wal 'iffah wal ghina billah wal uns bihi, wa idza kharaja min akhlaqis syayatin takhallaqa bi akhlaqil mu'minin aw bi akhlaqil malaikah kat-tawadhu' wa salamatis sudur wal hilm was sakinah
والرزانة والطمأنينة والسهولة والليونة والخمول والاكتفاء بعلم الله والشفقة والرحمة وتعظيم الفقراء والمساكين وأهل النسبة وجميع الأمة والكرم والسخاء والجود والإخلاص والصدق والمراقبة والمشاهدة والمعرفة. Fala, dan barang siapa yang dibawa oleh Allah, yang diletakkan oleh Allah, orang tersebut ila syaikhin, kepada seorang mursyid, kepada seorang guru yang ahli dalam tarbiyah dan tazkiyah, dalam membersihkan hati manusia. Ada mursyid-mursyid itu yang memang beliau khusus spesialis penyakit hati. Cuman jenuh susah betul ya. Kadang tu najib mursyid pokoknya paling raya penyakit. Cuma kena pilih dia. Dan barang siapa yang Allah letakkan dia pada seorang syekh atau mursyid atau guru yang ahli tarbiyah dan tazkiyah, fala yahtaju ila syai'in siwal istima', maka orang tersebut tidak butuh lagi apapun selain mendengar saja, wal ittiba', dan mengikuti apa yang disampaikan oleh sang syekh tersebut. Fa idza kharajal murid, maka apabila sang murid itu, kita maksudnya manusia, keluar dari akhlak atau perilaku hewani tadi, bahaim, takhallaqa bi akhlaqir rauhaniyin, maka dia akan berakhlak dengan akhlak ahli-ahli ruhiyah. Akhlak itu sudah terbentuk dari ruhnya menjadi sajiyah dalam dirinya. Kazuhdi, seperti zuhud, wal wara' dan wara', wal qanaah dan qanaah, wal ifah, dan senantiasa menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan keji, zina dan lain sebagainya, wal ghina billah, dan mencukupkan dirinya bersama Allah, wal uns bihi, dan suka hanya bersama Allah. Itu kalau dia telah keluar daripada sifat-sifat hewani. Dan apabila manusia itu telah keluar daripada sifat-sifat syaitani, maka dia akan berakhlak dengan akhlak orang-orang beriman atau akhlaknya malaikat. Apa contohnya? Katawabu, menjadi rendah hati. Orang yang rendah hati yang kamu lagi pilih becu-becu dari sifat syaitan. Wassalamati sudur, hatinya mulai lapang, mudah mengalah daripada karu gumendu. Hanya kamu lagi belum berkon sifat-sifat syaitan. Wal hilm, mulai empati, rasa kasih sayang kepada orang itu lebih. Was-sakinah, mulai tenang bawaannya. Kamu mulai berubah. Yang bunuh sifat, bunuh hidung lagi nyodro kubaya penuh-penuh nadi. Kamu mulai tenang. As-sakinah. War-razanah, mulai seimbang, mulai terkendali. Wat-tuma'ninah, mulai teduh, mulai teduh, tidak kreh-kroh lagi lah. Was-suhulah, mulai mudah didekati. Segan tu, kalau dari wajah macam tapi kalau orang sudah tidak ada sifat syaitaninya, dia mudah didekati. Mulai walayunah, mulai lunak bawaannya. Wal khumul, dan mulai suka mengasingkan diri, mulai tidak mau lagi tampil-tampil, cari-cari perhatian orang di depan manusia. Sudah mulai asli, sebelumnya palsu. Dia sudah mulai asli, sudah mulai suka dengan diri sendiri, sudah mulai suka dekat dengan Allah saja, tak perlu terlalu ini dengan manusia. Kadang-kadang action ni. Wal iktifa' bi ilmillah, mulai suka fokus dengan bermakrifah kepada Allah, mengenal Allah lebih jauh, mengenal Allah lebih dekat, wasyafaqah, dan mulai hatinya itu penuh dengan kasih sayang, warahmah, dan cinta kepada sesama makhluk. Wa ta'dhimil fuqara, mulai lebih membesarkan, memuliakan orang-orang fakir.
Nya guna gaduh dengan orang kaya, nyok kangen orang kafir. Ya, wa ta'dhimil fuqara wal masakin, dan orang-orang miskin. Seperti Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar mengatakan, saya tidak mau buka puasa. Kalau saya berpuasa, saya tidak mau buka puasa kecuali bersama saya ada orang fakir miskin. Justru mereka mencari fakir miskin, ingin selalu bersama orang fakir miskin. Bahagiannya itu lebih asli, lebih membuat kita mengenal hakikat dunia. Nah, wa jami'il ummah, dan juga demikian berkasih sayang dengan seluruh manusia. Wal karam, lebih suka memuliakan orang lain. Menyebutnya galak itu mulia. Jadi tadi justru koknya sibuk memuliakan orang. Ahlul khidmah. Nah, kalau bahasa kita sekarang ahlul khidmah. Dan ini terdapat pada jamaah tabligh, ya. Suka berkhidmat, suka melayani orang. Sebelumnya suka dilayani. Was-sakha, dan mulai dermawan. Wal jud, suka berbagi, ya. Wal ikhlas, mulai tulus dalam mengerjakan apapun. Was-sidqi, mulai jujur dengan Allah. Tidak lain melikut, lain muka, lain melikut. Wal muraqabah, mulai ada muraqabah, rasa selalu berada di bawah pemantauan Allah. Wal musyahadah, mulai ada rasa musyahadah. Apa makna musyahadah? Melihat Allah dalam setiap ciptaan Allah, merasakan kebesaran Allah. Jadi dunia semakin hilang bagi dirinya, maksudnya semakin tidak ada arti. Yang ada hanyalah Allah, yang terasa hanyalah Allah. Wal ma'rifah, dan ketika itu dapatlah dia ma'rifat kepada Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah sekilas ya, makna yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya yang kita baca pada hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan Jumat subuh Jumat yang akan datang. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.